bayangkan OJK, Bank Indonesia ini kan dua punggawa utama kalau ibarat perang itu ya, dialah jenderal utamanya dua-dua nih. Kalau di sayapnya ini nggak berfungsi dengan baik, wah nggak bisa terbang kita. Ya. Fixed cost kita ini terlalu banyak Pak. Kayak misalnya BUMN gitu kan, dia mau rugi mau untung segitu gajinya. Bayangin berapa banyak BUMN itu yang untung gajinya segitu, kalau untung nggak apa-apa, kalau rugi Pak tetap aja gajinya segitu. Benar. Jadi akhirnya kan membebani fiskal. Fair nggak kalau ditaruh diletakkan di pundaknya Purbaya aja? Kurang. Tapi saya setuju itu, justru turunkan pajak untuk mendorong roda perekonomian. Basket ada mafianya, badminton ada mafianya. Iya. Perbankan ada mafianya nggak Pak? Ini memang ngeri sedap ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kedatangan tamu spesial nih, Bang Sukarela Batu Nanggar. Wah, Bang Nanggar. Terima kasih Bang sudah hadir. Terima kasih. Bang Nanggar ini Mas Henry. Ekonom. Pengalamannya di OJK, di BI apa ya? Ya pernah di BI. Itu sekolahnya dulu apa Pak? Bisa masuk OJK, bisa masuk BI. Iya. Jadi mungkin sedikit ya latar belakangnya. Saya sebenarnya itu anak kampung ya. Saya tuh lahir di kaki Gunung Sinabung yang yang meletus itu. Yang kemarin meletus. Iya, Pak Ensat. Jadi lalu kemudian saya SMA di Kabanjahe ya namanya, di ibu kota kabupaten ya. Lalu kemudian kuliah di beruntung bisa masuk USU zaman dulu itu. Ya. Universitas Sumatera USU. Gimana Pak? Universitas Sumatera Utara. Oh Utara. Jadi saya tuh dari dulu tuh agak ini Pak. Ini kok nggak selesai nih kepanjangan USU nih. USU tuh apa? Universitas Sumatera USU. Jadi USU-nya apa? Bercanda Pak. USU. Terus lulus langsung Jakarta. Ambil ekonomi Pak. Lulus, lalu cari kerja, lalu ikut tes Bank Indonesia. Oh. Alhamdulillah ya masuk Bank Indonesia. Nah, dan lama berkarir di Bank Indonesia sekitar 25 tahun. Oh dari awal sampai pensiun. Lalu kemudian dapat dipecah kan, BI dipecah. Ya, dapat kesempatan sekolah. Nah pas pulang sekolah Pak Ensat 97, 98 saya pulang. 97 itu krisis kita. Ya. Krisis Asia. Nah, itu salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi saya itu ikut terlibat di dalam melakukan namanya restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan itu. Yang kita istilahnya itu berdarah-darah ya. Itu ada case-nya Safrudin Tumenggung segala. Lalu kita perbaiki sistem keuangan kita, sektor keuangan udah lebih baik lah ya, standar internasional dari sisi regulasi, pengawasan. Lalu kemudian datang krisis global 2008 ya kan gitu. Itu menunjukkan itu ketangguhan sektor keuangan kita. Jadi artinya begitu ada terpaan dari krisis global, artinya sistem keuangan kita kuat gitu ya, resilience dia. Nah itu dia. Nah sekarang ini kan kembali, lalu kemudian 2012 ya dibentuk OJK. Lalu saya melipir ikut ke OJK karena saya memang basisnya di perbankan ya. Kalau di Bank Indonesia kan lebih kepada moneter dan sistem pembayaran. Makanya saya milih ikut ke OJK. Nah, OJK 12 tahun. Nah, terakhir saya disclaimer saya sebenarnya sudah pensiun. Oke. Jadi mungkin terakhir komisioner Pak ya kalau nggak salah. Deputi komisioner. Ya. Waduh. Jadi mungkin saya disclaimer dulu. Jadi sebelum mungkin nanti ada mungkin kritik-kritik ya terhadap OJK, itu sebenarnya wujud dari kecintaan saya sebenarnya kepada Bank Indonesia, kepada OJK ya. Kapan pensiun Pak? Tahun berapa? Saya 2024. 60 tahun. Oh baru kemarin dong. Udah lama lah. Oh dasarnya masih muda. Thank you. Luar biasa nih Bang Nanggar nih. Jadi Bang Nanggar gini. Sip. Ini ada apa sih sebetulnya nih ekonomi kita nih? Gini Bang, kalau buat rakyat kecil, 3 tahapan sudah terjadi. Mantap, makan tabungan. Maut, makan utang, mampus. Maaf, kami sudah putus asa. Itu di level bawah, level rakyat. Ya. Tiba-tiba ini di level atas digoncang juga. Rontok katanya Bursa Efek Indonesia sampai di health tuh kalau nggak salah turunnya 7% atau 8% saya lupa. Hampir 8%. Hampir 8% ya. Nggak, tapi ini kenapa sih kemudian ujuk-ujuk begini? Apakah
gara-gara Pak Prabowo sering antek-antek asing, tuh asing jadi marah nyerang kita atau gimana sebetulnya Pak? Jadi mungkin gini, saya kasih background dulu ya. Jadi sebenarnya satu yang positif dulu ya, kita good news-nya dulu nih kita cerita. Jadi sebenarnya sekian dalam artinya 2 dekade terakhir lah ya, pasar modal kita itu luar biasa bagus sebenarnya. Jadi artinya bertumbuh ya, mulai dari artinya yang sangat tipis istilahnya, dangkal lah ya, kolamnya dangkal. Kalau kita ibaratkan pasar modal itu kan seperti kolam sebenarnya, kolam yang memuat likuiditas untuk perekonomian ya. Nah, dalam 2 dekade terakhir itu tumbuh sangat pesat, terutama juga tercermin sebenarnya dari jumlah investornya ya. Kalau dulu kan lebih banyak investor asing sama investor institusional namanya, seperti dana pensiun ya dan lain-lain ya jenisnya ya. Nah sekarang investor retail yang banyak. Nah itu artinya satu kemajuan ya. Lalu kemajuan yang kedua adalah dari sisi sistemnya ya, sudah digital. Apalagi sekarang kita dengan ini kita sudah bisa berinvestasi kan gitu ya. Itu sebenarnya mendekati mengarah kepada demokratisasi ekonomi sebenarnya. Jadi siapa saja sudah artinya memiliki hak akses yang sama kepada sektor keuangan, terutama di dalam berinvestasi gitu ya. Nah itu artinya itu sisi positifnya Pak Hensa. Berinvestasi tapi tidak dalam mendapatkan modal kali Pak. Kalau mendapatkan modal saya rasa masih ada pembedaan tuh. Antara si kaya UMKM dan si miskin tuh kelihatannya, iya nggak sih? Masih ada tebang pilih lah kalau mendapatkan modal itu. Modal ya benar, karena makin artinya tajir makin gampang lah itu. Untuk pasar modal kan artinya dia berinvestasi kan artinya menanamkan uang kan gitu. Kalau untuk meminjam kan memang dari sisi inklusi istilahnya ya, artinya kemampuan untuk meminjam itu masih lebih rendah lah. Nah ini gonjang-ganjing ini MSCI segala macam itu dampaknya buat kami rakyat kecilnya apa sebetulnya? Jadi sebenarnya begini Pak Hensat. Jadi sebelum masuk ke situ ya, jadi saya ceritain tadi. Jadi kenapa gonjang-ganjing ini terakhir sebenarnya? Ini ada suatu masalah mendasar di dalam bursa efek kita. Apa masalah mendasar? Jadi yang pertama adalah tadinya kan bisa dikatakan 5 tahun terakhir lah ya. Itu masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang namanya blue chips ya, perusahaan-perusahaan yang bagus lah. Jadi perusahaan-perusahaan blue chip seperti misalnya ya Unilever ya, Indofood misalnya, atau bank-bank besar ya, bank-bank BUMN, BCA Mandiri, ya, itu dulu yang jadi primadonanya lah. Itu yang dominannya yang membentuk indeks kita. Nah, lalu dalam beberapa tahun terakhir, nah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, muncul yang namanya saham-saham konglomerat, ya kan? Saham-saham konglo itu. Nah di sini sebenarnya titik masalah sebenarnya, ya. Jadi dengan adanya saham-saham konglo ini, ya, jadi dari MSCI itu mengharapkan sebenarnya satu adalah lebih banyak yang namanya bagian dari saham itu yang ditawarkan ke publik. Nah itu nama istilahnya free float kan gitu ya. Yang sekarang itu sekitar 7,5%. Nah, jadi artinya investor asing itu kan kalau dia berinvestasi, dia artinya masuk, kapan saja dia mau keluar, jadi dia nggak terganggu gitu ya. Jadi likuiditas pasar itu memadai dia ibaratnya. Nah, kalau itu hanya terlalu sedikit, kan susah. Apalagi misalnya kendalanya adalah di antara saham-saham ini juga ya, ini tidak jelas ini pemilih akhirnya istilahnya ya, ultimate beneficial owner istilahnya. Ya, jadi bisa saja misalnya ada nomini-nomini ya. Jadi secara catatan kertas itu 7,5%. Ya. Tetapi ini dibagi-bagi kepada pihak-pihak yang terkait, tanda petik ya, yang dikendalikan gitu ya, sehingga likuiditas di pasar itu nggak cair. Itu ya. Kapan kejadiannya sih Pak? Sejak kapan kayak gitu tuh? Itu sebenarnya sudah lama sebenarnya itu. Ya, jadi yang saya monitor sebenarnya isu ini udah ditangkap OJK dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tapi kok kemudian OJK-nya nggak gerak ya? Nah, saya kira ini yang menjadi sebenarnya jadi pelajaran. Lalu kemudian kan ada peringatan ini, warning dari MSCI meminta data kepada bursa ya. Itu Morgan Stanley apa Pak? Morgan Stanley
capital index ya, MSCI ya, capital index. Jadi artinya dia melakukan indeksasi terhadap saham-saham yang sudah going global lah, kira-kira begitu ya. Nah, yang sudah artinya memiliki investment grade. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi tuh Pak. Ini impactnya buat rakyat semua nih apa Pak? Rakyat kan kita nih katanya yang punya tabungan 100 juta berkurang, yang 5 miliar lebih banyak, naik gitu maksudnya. Sementara ada begini-beginian nih buat kita-kita yang di bawah ini loh Pak. Ini dampaknya apa? Karena kan kita lihat heboh bener kan. OJK mundur gitu ya. Yes. Terus kemudian Direktur BI mundur. Kayak ada sesuatu yang terjadi gitu. Terus gosipnya kan kemana-mana dipaksa mundur, kalau nggak dipidanakan. Tapi apa sih sebetulnya real yang terjadi buat ekonomi di Indonesia, khususnya ekonomi rakyat ini? Kejadian teguran dari MSCI, kemudian ada Moody lagi yang terakhir kan. Benar. Nah ini gimana? Jadi sebenarnya ini satu pelajaran penting bagi regulator sebenarnya ya. Jadi sebenarnya masalah ini sebenarnya mesti dari dulu sudah diselesaikan sebenarnya. Nah ini sebenarnya kan suatu tamparan sayang lah ya, artinya teguran yang untuk perbaikan bagi Indonesia ke depan. Jadi sebenarnya kalau bisa kita bayangkan Pak Hensat, pasar modal itu ibarat sebenarnya itu cermin ya, cermin wajah dari ekonomi kita, sebagian wajah dari ekonomi kita, artinya itulah cerminan di situ masalah integritas kan gitu ya, bagaimana masalah tata kelola dan transparansi ada di situ kan gitu ya, lalu bagaimana aspek kelembagaan kita, artinya lembaga-lembaga pengawas pengatur itu ya kan, itu kan cerminan itu, artinya kalau pasar modalnya bagus kan gitu ya, itu cerminan artinya ekonomi kita juga ditata diurus dengan baik kan gitu ya. Lalu para pemimpinnya juga bertanggung jawab kan gitu ya, amanah melakukan tugas-tugas mereka gitu. Jadi itu sebenarnya ini satu pelajaran yang sangat penting, sehingga ini memang harus segera ditangani secara serius. Dan mungkin Pak Hensa juga sudah tahu kan, artinya OJK BEI kan sudah ketemu MSCI ya, ada 8 rencana aksi itu namanya kan. Ya mudah-mudahan sih itu nanti ditindaklanjuti sehingga ini bisa memberikan lagi kepercayaan. Kan intinya sektor keuangan kita ini kan kepercayaan. Pak Prabowo kan pernah bilang Pak, saya sih nggak terlalu khawatir lah pasar saham nih, judi juga nggak salah sempat ngomong gitu ya Presiden ya. Nggak, tapi kan banyak yang nanya ke saya, itu emang kenapa sih kalau saham di health itu nih? Yang nanya-nanya tuh yang tukang bakso, terus kemudian mahasiswa saya, begitu loh Pak, yang kelihatannya ini ngaruhnya buat kita yang nggak punya saham apa sebetulnya, kok negara heboh banget nih. Jadi sebenarnya begini Pak Hensat. Jadi sebenarnya sederhananya begini. Jadi kan ada Bank Indonesia nih, yang mengatur moneter ya. Artinya stabilitas nilai rupiah kita. Jangan sampai ini terhadap dolar dia terlalu rendah kan gitu ya. Artinya kita mau beli barang-barang, misalnya nih barang-barang impor akan lebih mahal. Ya kan langsung berimbas. Misalnya Pak Hensat itu ada usaha produksi di sini ya kan. Ada bahan-bahan impor nanti yang memerlukan material, ya itu nanti harganya jauh lebih mahal kan, artinya jadi susah. Itu dampak dari sisi kebijakan moneternya kan gitu ya. Nah, lalu kedua, bagaimana kaitannya dengan pasar modal? Nah, pasar modal ini kan artinya ini kan pasar untuk berinvestasi bagi asing ya. Jadi sebagian artinya kalau dulu sebagian besar ya, hampir di atas 50% dulu asing. Kalau sekarang sekitar 30-an atau 40-an% Pak Hensat. Artinya modal asing masuk. Jadi pada saat asing itu percaya dengan ekonomi kita, artinya kan dia lihat ekonomi dulu nih, baru lihat emitennya kan, perusahaannya ini bagus gitu ya. Dia lihat moneternya stabil gitu ya. Dia lihat tata kelola bagus gitu ya. Investor bisa masuk. Sistem hukum bagus ya. Persaingan usaha cukup bagus gitu ya. Artinya ada kepastian kan. Kan namanya kita berusaha ini kan intinya yang paling kepastian. Investor itu masuk. Ini kalau investor tidak percaya, berarti kan dia keluar Pak. Ya kan, ibaratnya begini, Pak Hensat kan misalnya punya kedai kopi nih. Ya. Kita jualan kopi. Ya. Lalu ada ahli kuliner lah yang melakukan rating Pak. Ya. Lalu dia datang ke sini dia minum, kopinya Pak Hensat nggak enak katanya. Lalu dia ya kan
tulis di media, di review, ya kan? Jadi pembelinya nggak artinya datang. ya besok-besok pelanggan pada pindah ke kopi sebelah, Pak. Ya. Nah, itu kira-kira begitu sederhananya analoginya ya. Jadi itu tadi langsung berdampak, artinya ke rupiah kita juga akan berdampak, ya kan, Pak? Nah, jadi kalau nilai tukar rupiah juga melemah, ya toh harga-harga akan menaik. Lalu kemudian belum lagi nanti para investor. Kalau lihat begini sistem kita tidak ditata dengan baik, lalu kemudian yang tadi yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab istilahnya ya, yang melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak tindak lanjuti atau diproses secara hukum dengan benar. Jadi kan menimbulkan ketidakpercayaan, jadi kredibilitas. Jadi ini kalau saya bilang ini istilahnya ya krisis kepercayaan sebenarnya sudah. Oh gitu. Ya. Jadi memang imbasnya tuh ada teman-teman. Jadi jangan disangka bahwa gonjang-ganjing saham yang kemarin itu hanya berimbas ke pemilik saham. Ternyata imbasnya kemana-mana karena membuat investor yang ada di Indonesia bisa lari. Betul. Akhirnya kalau investornya lari banyak yang di PHK, Pak ya? Iya. PHK. Ujung-ujungnya ke sana. Jadi itu our problem juga, brother. Serius, ini serius. Iya, serius. Nah ini apa Pak yang diharapkan sekarang nih? Pemerintah, OJK, Bank Indonesia. Ini Bank Indonesia juga gunjang-ganjingnya menghadapi gunjang-ganjing sendiri kan. Mas Thomas masuk sana. Wah, gosipnya kemana-mana tuh. Harus akan cetak uang baru lah atau apalah segala macam. Jadi ini apa yang diharapkan pemerintah nih Pak sekarang? Jadi yang pertama sebenarnya begini Pak Ensat. Jadi kalau sektor keuangan ini kan sektor yang kepercayaan tadi ya. Jadi bank itu lembaga kepercayaan. Kalau pasar itu juga artinya adalah lembaga kepercayaan. Jadi begitu kepercayaan itu terganggu atau bahkan tanda petik itu rusak ya, itu sulit memperbaikinya. Jadi ibarat kaca dia. Jadi kalau ibarat kaca itu retak atau bahkan dia pecah, udah nggak bisa lagi diperbaiki kan. Jadi ini yang memang harus menjadi perhatian dari seluruh pemegang kepentingan, terutama pemegang penentu kebijakan ya, baik itu pemerintah, terutama ya dari kementerian terkait, Bank Indonesia, OJK. Jadi ini ibaratnya kalau saya dulu ya salah seorang budayawan kita namanya MH Ainun Najib ya. Jadi kan seperti begini Pak Hensat. Jadi ini satu ilmu yang saya dapatkan dari MH ya. Jadi gundul-gundul paculcul katanya. Jadi kayak pejabat itu seperti menaruh bakul di sini, ya. Jadi kalau berjalannya itu harus kudu hati-hati, dipegang hati-hati karena isinya ada telur, ada apa di semuanya ya kan, ya kan. Jadi kalau ini amanah ini tidak dipegang dengan baik, gitu ya, itu tergelincir. Yang celaka itu bukan yang pejabatnya saja, tetapi seluruh masyarakat. Karena dia itu adalah, bayangkan OJK, Bank Indonesia, ini kan dua punggawa utama. Kalau ibarat perang itu ya, dialah jenderal utamanya dua-dua nih. Jadi yang penjaga musuh, ibarat menjaga stabilitas lah. Jadi ibarat itu Garuda ya Pak Hensat, dia adalah sayap kiri, sayap kanannya ini. Sayapnya ini nih. Kalau di sayapnya ini nggak berfungsi dengan baik, wah nggak bisa terbang kita. Atau bahkan bisa jatuh kan. Jadi ibaratnya ini amanah ini luar biasa. Itu satu saya kira. Nah, lalu yang kedua adalah saya juga mengamati beberapa mungkin para pejabat lah ya, di dalam menyampaikan atau berkomunikasi kepada publik itu juga harus bijaksana ya. Jangan sampai kita memberikan suatu statement ya yang tidak didasarkan kepada fakta dan suatu analisis, suatu data yang akurat ya. Lalu kemudian nanti kan pasar itu kan mencatat ya. Jadi pasar itu punya memori dia. Jadi kalau kita hari ini bilang A, besok kan dia ingat ya kan hasilnya A, tindakannya A atau B malahan ya kan, gitu ya. Itu juga akan mencederai yang namanya tadi kepercayaan tadi. Jadi saya kira itu menjadi sangat penting bagi pejabat publik. Bukan berarti artinya kita diam saja ya. Kita harus berbicara ya. Kalau ada situasi
yang menuntut kita harus menyampaikan sesuatu kebijakan, kita sampaikan dengan baik, tapi tidak terlalu banyak mengumbar inilah ya janji-janji yang belum tentu pasti ya. Lalu akhirnya nanti ya jadi bumerang. Jadi saya kira itu dua itu saya kira. Ya. Lantas apa kemudian yang diharapkan nih kalau menurut Bang Nanggar? Pemerintah ini mesti gimana sekarang? Karena kan mestinya kan begini ya, memilih OJK itu kan juga panjang prosesnya. Tapi kan diharapkan harus segera nih di komisioner OJK ini juga dipilih. Kemudian gonjang-ganjing di Bank Indonesia juga nampaknya belum selesai. Mesti gimana pemerintah? Jadi itu kembali lagi memang begini ya. Jadi ini bukan pendapat pribadi ya. Artinya ini analisis dari pengamat baik di dalam negeri ya, baik itu domestik maupun internasional ya. Jadi terutama bagi Bank Indonesia dan OJK ya, sebagai tadi dua punggawa atau ibarat sebenarnya dua sayap Garuda tadi, itu independensi itu harga mati. Hensa. Jadi ibaratnya dia, kalau ibarat kata saya itu koin emas ya, dua sisi dia itu. Tapi bukannya di Amerika juga nggak independen amat itu, Bank Sentral Amerika itu? Tapi saya kira sebelum era Donald Trump ya itu sangat-sangat independen. Ini kan artinya ini kasus khusus ini adanya Donald Trump ini kan artinya memang agak beda dia ini ya kan ya gayanya ya. Tapi artinya kan terakhir juga siapa itu Biden bukan Biden, siapa namanya? Obama. Bukan, si gubernur bank sentralnya Paul ya. Jerome Powell. Kan tanda petik dia melawan kan gitu ya. Tapi kan ya haknya memang haknya pemerintah dan untuk mengganti kan gitu ya. Itu. Tapi saya kira intinya tadi itu. Jadi kalau sudah independensi ini sudah mulai goyang atau bahkan dalam analisis saya udah mulai retak nih. Ini kita harus hati-hati nih Pak Hensat. Karena kita sudah mengalami dua krisis loh. Krisis 97 itu luar biasa loh, berdarah-darah itu. Itu tidak hanya kalau sempat terjadi krisis gitu ya. Nauzubillah min dzalik, artinya kita sangat berdoa mudah-mudahan tidak terjadi, tapi artinya pemerintah itu harus kudu sadar. Jadi bukan artinya menutupi ya, seolah-olah semuanya business as usual gitu ya. Semuanya baik-baik saja. Lalu sebenarnya tadi itu memerlukan sebenarnya kejujuran sebenarnya. Satu kejujuran bagaimana sebenarnya masalah yang kita hadapin, lalu kemudian kesadaran untuk memperbaikinya, itu sebenarnya utama sebenarnya. Tapi kalau kita bilang ini baik ya kan gitu ya, lalu kemudian sebenarnya kondisi kesehatan kita secara internal itu rapuh gitu ya, tinggal nunggu trigger sebenarnya Pak Hensan. Jadi ibaratnya trigger itu pemicu ya, ibarat 97-98 dulu itu kan pemicunya kan dari luar itu, dari Thailand. Tom Yum Effect istilahnya kan. Nah, tapi kita dalam kondisi ada Tom Yum Effect itu atau ada virus itu datang, kondisi kita tidak sehat saja. Kalau 2008 kita sudah cukup sehat. Waktu 97-98 itu harga telur naik. Betul. Harga susu bayi hilang. Benar. Makanya ada air tajin dan lain-lain. Ini kita mesti tunggu berapa lama Pak sampai ekonomi membaik nih kira-kira? Iya, jadi saya kira kembali lagi ya soal kepemimpinan tadi memang harus segera itu. Lalu kemudian yang penting sebenarnya untuk OJK itu memerlukan sebenarnya ini pendapat pribadi ya. Artinya kan kondisi sekarang itu tidak baik-baik saja menurut saya. Ya, artinya ada sesuatu yang harus dibenahi secara serius, secara mendasar gitu ya. Dari sisi sekarang ini fiskal kita ya kan. Ini kan sudah hampir 3% atau bahkan melampaui 3% defisitnya kan gitu ya. Lalu kemudian ini nanti hutang dan seterusnya ya. Ini bicara fiskal sebentar Pak ya. Mungkin fixed cost kita ini terlalu banyak Pak. Kayak misalnya BUMN gitu kan. Dia mau rugi mau untung segitu gajinya. Bagus ini Prabowo ngilangin TNT, ngilangin bonus kan. Kalau enggak kan bayangin berapa banyak BUMN itu yang untung gajinya segitu. Kalau untung nggak apa-apa. Kalau rugi Pak tetap aja gajinya segitu. Jadi akhirnya kan membebani fiskal.
Benar. Nah kayak gitu-gitu itu gimana tuh Iya, caranya? jadi memang ini jadi rumit ya. Jadi dari sisi sebenarnya pajak gitu ya, bagaimana optimalisasi pajak gitu ya, gimana itu yang mengemplang itu bisa diminimalkan kan gitu ya. Artinya penagihan pajak itu jauh lebih efektif ya. Lalu kemudian tadi efisiensi BUMN, bagaimana agar BUMN ini bisa menguntungkan kan gitu ya, bukanlah malah jadi beban kan. Iya. Misalnya Garuda rugi ya kan, apa namanya ini bukan Jasa Marga, Waskita Karya. Oh ya, karya-karya Ya, itulah. karya-karya itulah semua ya. Ya. Ya kan? Artinya itu ini kan jadi satu penyakit ekonomi sebenarnya ini. Ini satu lagi nih Pak, Purbaya efek. Dengan adanya case di bursa saham, kemudian gonjang-ganjing OJK, di BEI juga, kemudian tapi tekanan ekonomi itu masih ada. Dulu pada saat Pak Purbaya naik pertama kali itu muncullah Purbaya efek. Kata teman saya itu nih, kalau kita dengerin Purbaya kelihatannya kita bulan depan nih tajir bareng-bareng nih, kaya bareng-bareng. Tapi kan sampai sekarang belum kelihatan gitu. Ditambah lagi katanya dia terlalu banyak ngomong. Tidak biasa ada Menteri Keuangan terlalu banyak omong. Menurut Bang Nanggar, fair nggak sih kalau tuntutan itu diletakkan, tuntutan perbaikan ekonomi ini diletakkan sepenuhnya di pundak seorang Purbaya? Karena kan ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Perindustrian, ada UMKM, ada koperasi dan lain-lain. Betul. Fair nggak kalau diletakkan di pundaknya Purbaya aja? Jadi misalnya kalau saya melihatnya sebenarnya secara struktural dulu ya Pak Hensat. Jadi kan ekonomi ini kan dikelola gitu ya. Melalui diberi mandat kepada para menteri gitu ya. Para menteri terkait, lalu ada Bank Indonesia, ada OJK dan lembaga terkait lainnya lah ya, LPS dan lain sebagainya. Kan gitu ya. Lalu kan di kabinet itu kan ada namanya Menteri Menko Perekonomian. Ya. Kan gitu kan? Ya. Itulah yang menjadi sebenarnya mengkoordinasikan. Jadi sebenarnya satu adalah saya ini mengamati ya, ini artinya kritik konstruktif ya. Dari sisi koordinasi ini ada yang harus ditata sebenarnya. Oh. Ya. Jadi ini menunjukkan sebenarnya bagaimana nih, kan kita bertanya nih koordinasi kan gitu ya. Nah satu itu. Lalu kedua, sebenarnya dari sektor keuangan itu kita ada namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan namanya. Di situ ketuanya Menteri Keuangan ya, Pak Purbaya gitu ya. Lalu ada Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, lalu kemudian Ketua OJK ya, lalu kemudian ada Ketua Dewan Komisioner LPS. Nah, jadi mestinya masalah-masalah yang terkait ekonomi ini harus lewat jalur formal itu kan gitu ya, yang harus sebenarnya kebijakan-kebijakan ke depan kan harus lewat sini nih. Satu, rapat kabinet, Menko Perekonomian kan gitu ya. Lalu kemudian kalau terkait dengan sektor keuangan sudah ada ininya. Jadi misalnya terkait kebijakan-kebijakan yang lintas apa istilahnya, lintas institusi, itu kan harus lewat KSSK. Jadi bukan kepada person sebenarnya, yang artinya komentar sana, komentar sini, masuk sana, masuk sini kan gitu ya. Ngomong mengenai kurs ya kan, ngomong berbicara tentang pasar modal kan gitu ya. Itu menurut saya sih kurang pas ya sebenarnya ya. Iya kan? Jadi kan sebenarnya kan tata negara kan ya ada semuanya sudah ada pakemnya ya. Dia gitu nyalahin Direktur BI secara terbuka, dia salah tuh dia tuh. Iya benar. Nah itu saya kira ya pasar sebenarnya itu penilaian dari pasar Pak Hensan. Jadi sebenarnya bukan, karena artinya dari bawah aja bertanya gitu ya. Dari kita sebagai rakyat biasa lah ya kan bertanya. Nah apalagi yang namanya pengamat internasional kan gitu. Nah itu kan mempengaruhi tadi itu, makanya datang si Moody's kan. Moody's datang menurunkan kredit rating kita. Artinya apa? Obligasi-obligasi yang diterbitkan pemerintah. Bayangkan Pak Hensan. Sekarang kan kita fiskal defisit. Kan gitu. Artinya kita harus ngutang lagi kan Pak. Agar mesin ekonomi ini jalan. Roda pemerintahan itu jalan kan gitu ya. Nah, lalu kemudian diterbitkan surat utang. Itu kan artinya kalau ratingnya rendah, artinya kredit rating kreditnya di bawah ya. Di bawah, artinya suku bunga harus lebih tinggi Pak Hensan. Artinya kita harus lebih mahal biayanya. Nah, itu kembali lagi kan ke masyarakat. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya nanti bisa
pajak dinaikkan lagi kan gitu ya kalau sudah padahal justru karena Prof Latu tuh saya nggak tahu nanti saya tanya juga. Ferry Latuhin bilang turunin pajaknya sampai 5%. Yanwar Rizky juga gitu juga. Turunin pajaknya. Kalau Bang Nanggar bukan artinya bukan saya mengusulkan naikin pajak. Pemerintah nanti takutnya itu berdampak naikin lagi pajak. Karena apa Pak? Karena ya udah susah ini kan pemasukan pemerintah. Kemarin itu juga kurang. Tapi saya setuju itu. Justru turunkan pajak untuk mendorong roda perekonomian. Jadi ya kembali lagi ya kita harapkan sih ya udah lebih bijaksana lah ya semua, tidak hanya satu atau dua menteri, tapi artinya itu tadi koordinasi harus lebih baik, kemudian ya komunikasi publiknya juga harus lebih smart gitu ya. Ini ada desas-desus di setiap industri itu ada mafianya, pertambangan ada mafia desas-desus juga, bahkan sepak bola tuh ada mafianya, basket ada mafianya. Badminton ada mafianya. Iya. Perbankan ada mafianya Pak. Ini memang ngeri sedap ini Pak Hensa. Jadi basically begini sebenarnya. Ini ada pengalaman saya sebagai OJK. Bank Indonesia. Lama saya mengawasi bank. Ya, oke. Jadi yang namanya di dalam bisnis ya, apalagi yang melibatkan uang Pak Hensat, ya. Pasti ya selalu ada kepentingan Pak Hensat. Ya, kepentingan. Makanya ya kita sebagai pejabat tadi seperti gundul-gundul pacul-tul tadi. Jadi memang harus benar-benar, makanya harus fit and proper. Beda cara memilihnya kan Pak. Milih menteri dengan gubernur Bank Indonesia. Beda. Sama dewan komisaris bank. Bukan OJK ya. Iya. Dewan komisioner ya, bukan komisaris ya. Itu kan satu ada panitia seleksi, ya kan. Lalu diusulkan kepada presiden mengusul ke DPR, DPR lagi level komisaris bank aja kan mesti fit and proper juga. Itu di fit and proper juga oleh OJK dan ada tim independen Pak Hensat. Independen Pak Hensat. Jadi memang, dan kalau ketemu misalnya, saya dulu pernah, ini pengajian, saya share kan nanti ini. Saya kan udah pensiun ya. Jadi jadi saya pernah Pak Hensat mengawasi satu bank. Ya. Satu bank nih. Jadi saya dulu pengawas, pemeriksa juga kita. Nah, lalu saya singkat kata, saya periksa bersama tim ini. Saya sebagai ketua tim langsung turun ini. Jarang-jarang itu. Kalau saya dulu memang orang meja ya, orang berpikir, tapi saya juga orang lapangan juga saya, ya kan? Ya biasalah kita dari ini kan diajari untuk bagaimana agar bisa membina anak buah ke depan kan gitu. Nah, singkat cerita, kita ketemu ada kasus. Kasus. Ada kasus ya, lalu setelah kita periksa, jadi ada pemeriksaan fit and proper namanya. Jadi ada pemeriksaan umum, lalu kemudian dari pemeriksaan umum itu kita temukan ini ada tindakan yang tidak sehat, kira-kira kayak gitu ya. Apa itu Pak? Pemberian kredit lah ya intinya. Pemberian kredit yang tidak sehat. Itu kredit fiktif tuh. Ya ada begitulah nanti ujung-ujungnya ya. Lalu kemudian kita tingkatkan pemeriksaan fit and proper. Ujung-ujungnya 5 direksi Pak kita berhentikan. Nah, jadi OJK untuk menjadi seorang pengawas itu nggak gampang Pak Hensat. Jadi artinya apalagi menjadi seorang ketua OJK ya ketua OJK, apalagi misalnya kepala eksekutif pengawas bank gitu ya. Itu tidak hanya harus pintar, karena tadi itu ya pasti banyak tekanan ini dari luar ya. Apalagi misalnya nih Bapak menemukan ini ada indikasi nih. Sekarang kan pilihan nih Bapak di pimpinan nih. Mau dibongkar atau dibiarkan kan gitu kan? Nah, kalau dibiarkan, ini nanti akan jadi kanker dia. Kenapa? Kan begini, antara yang diawasi, saya ini pengawas, Pak Hensat yang diawasi. Kan Bapak kan punya bisnis, kan punya target-target. Artinya bagaimana ya namanya kapitalis ya, artinya bagaimana agar untung banyak atau dapat uang banyak kan gitu. Kan ngelihat ini bagaimana gelagat dari pengawas kan gitu ya. Pengawasnya kayak gitu-gitu aja kan gitu ya. Iya kan? Kayaknya bisa diatur-atur nih gitu bisa diatur atau ya itulah yang nggak tegas lah ya. Itu akan jadi penyakit Pak. Akan jadi kan party terus. Itu akan berkembang ke tetangga-tetangga kiri kanan. Bayangkan. Itu bisa jadi sistemik Pak. Ini yang terjadi juga menurut saya penyakit di dalam pasar modal kita.
Jadi pasar modal dan perbankan ada mafianya, Pak? Saya tidak bilang mafia, Oh, ya, betul. karena ini kan bicara masalah hukum ya, mafia ya. Tetapi artinya selalu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu saya kira hukum alam, Pak Hensat. Di mana? Tidak hanya di Indonesia, bahkan kalau di Amerika misalnya, atau di Monetary Authority of Singapore. Singapura itu paling tegas itu orang otoritasnya. Ya, sistemnya. Jadi kalau sana Pak Hensat, ini kalau zaman dulu ya, saya udah beberapa mengunjungi bank-bank sentral atau pengawas di luar negeri ya. Jadi istilahnya seorang pengawas itu, apalagi sudah level pimpinan ya, itu harus punya marwah. Jadi kalau sudah angkat telepon atau nyuruh hati saja, udah Takut tuh udah ketakutan Pak Hensat. orang-orang Ya ada perbankan apa? tuh. Begitu. Jadi apalagi sudah dipanggil begini dalam satu meja. Ini ada apa ini kita? Ya. Begitu. Jadi bukan cipekat Vicky, mohon maaf ya. Ya. Apalagi golf bersama. Ya ini mohon maaf ya. Ini menurut saya karena saya bukan pemain golf. Ya. Kan gitu ya. Bagaimana? How can you menjaga jarak, Menjaga netralitas, menjaga integritas. kalau sudah berteman ya kan? Ya. Nah, itu akan sulit. Ini menurut saya ya, mohon maaf. Enggak, ya. benar Pak, benar. Itu Pak. menurut saya. setuju. Jadi tidak gampang untuk menjadi seorang Jerome Powell. Maka dia sampai melawan kan gitu ya. Nah, jadi ya kita tidak bilang ini manusia malaikat, bukan. Tapi ya menurut saya manusia setengah dewa memang. Nggak gampang ini jadi pemimpin. Apalagi mohon maaf ya, ini Anda memiliki kepintaran, master dari mana-mana kan gitu ya. Tapi kalau belum pernah ya kan bergaul di pasar, ya Anda nggak tahu kan market behavior. Yes. Ya, yuk, namanya duit, ya kan? Duit itu tidak bertuan, tidak ini dia. Tidak bertuan tapi banyak yang mau. Banyak mau. Kepentingan di situ banyak sekali kepentingan. Ya. Nah, itulah makanya harus ada standar, ada aturan regulasi gitu ya. Ada sanksi kalau begini-begini seperti itu contoh kasus saya tadi. 5 dipenjarakan, itu bisa dicek itu. Itu sekitar tahun 2009 itu Pak Ensan. Itu pada Itu balas kalau dendam saya atau, Pak? kalau saya misalnya dipanggil siapa itu rekor internasional itu Muri. Ya. Nah, itu saya mungkin bisa masuk itu. Enggak, tapi balas dendam kan mereka ke Bang Nanggar? Ya pasti. Wah, diiniin Pak. Saya di fitnah saya. Masukin koran loh. Katanya ini pengawas BI arogan lah, itulah. Ya, kita yang penting kan kita pegang ini, artinya undang-undang aturan kan gitu ya. Yang penting kita Saya kirain Bapak mau pegang ijazah. Ini gitu loh Pak. Jadi itu mungkin pesan ya. Ini mudah-mudahan ada di antara anggota DPR gitu ya yang punya kesadaran itu, pilihlah orang yang benar kan gitu. Makanya fit and proper Pak. Fit itu artinya Bapak punya kapasitas, kompetensi. betul. Tapi apa Bapak proper. Ya. Itu harus dibuktikan dengan track record Pak. Orang baik, semua orang baik gitulah. Tapi sudah pernah menindak belum nih? Gitu ya. Sudah pernah melakukan perbaikan yang menyeluruh atau tidak? Kalau orang memimpin di dalam kondisi normal ya siapa aja bisa kan Pak? Siapa aja bisa Ya duduk aja. kalau nggak normal Iya kan, ini kalau repot. normal. Tapi ini kan kita sekarang tidak normal. Ini pesan saya sebenarnya saya tulis di dalam tulisan saya di LinkedIn itu. Makanya saya kemarin saya bilang, wah ini tolong nih Pak Hensat nih kayaknya bisa nih kita suarakan lah. Artinya kalau gitu gini. Ini artinya ini concern kita bersama, artinya sebagai publik, sebagai masyarakat. Kenapa? Kalau sistem kita ini goyang, apalagi sampai surau kita rubuh gitu ya. Jangan sampai ya. Itu kita masyarakat semua yang akan menanggung Pak. Ya. Ini gara-gara tadi 1 atau 2 pemimpin yang tidak amanah. Wah, luar biasa. Misalnya gini Bang Nanggar. Tiba-tiba Pak Prabowo nelpon nih. Pak Teddy telepon. Pak Nanggar, kita ketemu Pak Presiden ya. Ditanya sama Presiden. Bang Nanggar. Yes. Apa 3 poin utama yang harus saya laksanakan sebagai Presiden? Kira-kira apa tuh? Usulannya. 3 hal. Poin utama untuk ngeberesin OJK, permasalahan bursa saham dan lain-lain. Ya tadi itu sebenarnya jelas Pak. Ya. 1.
Tadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Pak. Kuncinya di situ, Pak. Oh. Itu dia, Pak. Ya, nomor 1 adalah Kementerian Keuangan. Kita tidak bisa orang, ya. Ya, Kementerian Keuangan. Menteri. Ya, jadi fiskal itu harus dikelola dengan baik, ya, oleh orang yang baik, orang yang tepat. Bukan baik, ya. Baik itu relatif, ya. Harus orang yang tepat, orang yang handal, ya, yang bisa menyelesaikan masalah dalam konteks yang bergejolak, ya, bukan orang yang biasa-biasa, apalagi titipan. Itu saya tulis, ya, di dalam kritik, nggak boleh titipan, ya, itu bahaya, tentu. Lalu Bank Sentral. Yang kedua Bank Sentral. Wah, itu di situ penjagaannya, Pak. Kalau itu goyang tuh yang jaga tuh, waduh, bahaya, Pak. Lalu ya ini tadi, yang jagain sistem keuangan kita ini tadi, ibaratnya itu tanda petik polisi, ya, bukan polisi, ya, tetapi artinya penjaga keamanannya nih. Ya, wasitnya di situ kan gitu, ya. Bukan hanya sekedar wasit, ya. OJK itu bisa menindak loh, Pak. Bisa menindak, dia punya kewenangan investigasi. Oke. Dan di sana ada teman-teman dari kepolisian di sana tuh, dari kejaksaan yang diperbantukan. Jadi sebenarnya ini menurut saya ini bukan hal yang sulit sebenarnya. Dan mesti kalau saya bilang, ini mohon maaf ya, OJK sudah 3 periode. Oh. Ya. Sorry, ya. Ini kan kalau pertanyaan saya begini, Pak Hensat. Ini kan Dewan Komisioner berganti terus nih. Ya. Tapi masalah kita kok di situ-situ aja gitu loh, Pak Hensat. Ini saya sebagai kecintaan saya nih, sebagai orang OJK, ya, saya miris saya. Yang begini kok nggak selesai-selesai. Sampai turun sanksi MSCI, ya. Lalu ada apa? Itu sekarang, Pak, sebenarnya saya nggak mau buka di sini. Ada peneliti yang melakukan penelitian terhadap ini, ya. Di situ ada sebenarnya indikasi yang tinggi. Ini ada sesuatu. Nah, tapi ini kan kita nggak bisa bilang ada apa, ya. Tapi itu nanti biarkanlah pihak yang berwenang yang akan membuka itu. Jadi kalau ditanya Pak Prabowo apa yang dilakukan, ya ini tadi nih. Jangan sampai ini stabilitas ekonomi keuangan itu, ya. Ya iya, harus orang yang benar. Iya. Pak, ini ada campur tangan asing ya sih, Pak? Yang ngacak-ngacak Indonesia nih? Jadi begini, kalau artinya saya bukan ahli politik dan bukan ahli internasional, ya. Tapi dalam konteks ekonomi politik, Pak. Yang namanya ekonomi politik, kita kan ibaratnya ini ibarat kedai kopinya Pak Hensat kan terbuka, Pak. Ya. Ya bebas nih orang masuk. Siapa aja boleh masuk. Ini buka lagi rumah ini Pak Hensat. Artinya kan sudah public place, ya kan ya? Public space. Public space sudah ini. Nah, ibaratnya begitulah ini kita, ekonomi kita ini. Nah, dalam konteks ekonomi, selalu kan tadi ada orang yang pihak berkepentingan. Ya, artinya untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan keuntungan yang dia peroleh kan gitu ya. Ya tentunya dengan berbagai cara. Dengan lobby, itu yang paling halus kan gitu ya. Ada dengan misalnya ya dengan transaksi-transaksi yang yang dikoordinasikan misalnya, yang diatur lah, di arrange. Itu kan yang terjadi di pasar modal seperti begitu. Nah, jadi itu akan selalu ada, makanya kita kan punya yang namanya yaitu ketahanan nasional namanya, ya itu yang penting itu tuh. Bagaimana dari cyber, iya kan? Oke. Nggak ini Papa, ini yang kena ancaman Indonesia itu selalu doang. ada. Yang kena ini Indonesia doang ya, yang diingetin sama MSCI. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya sudah ada beberapa negara, ya. Kalau nggak salah itu sebentar saya cek ini catatan saya. Ini itu MSCI teman-teman, saya pikir Manchester City. Pernah itu terjadi di Argentina pernah. Ya. Argentina dong. Argentina pernah. Lalu kemudian juga di Egypt ya. Egypt itu apa? Mesir pernah di ini juga ya. Oke Pak. Sedikit lagi Pak sebelum usai. Harapannya Bang Nanggar nih apa sekarang supaya krisis ini segera selesai, selain misalnya Presiden membentuk Dewan Ekonomi stabilitas ekonomi. Sebenarnya bukan membentuk, sebenarnya sudah ada. Sebenarnya ini yang harus dioptimalkan, artinya kerjanya. Dioptimalkan. Apakah ini sudah optimal? Ini kan sebenarnya publik menilai nih. Karena apa? Pak, Menteri Keuangan itu ketuanya. BI. Lalu kemudian anggotanya adalah Menteri Keuangan, ketua merawat anggota. Ya. Gubernur Bank Sentral Bank Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, 4 itu nih punggawanya nih untuk sektor keuangan kita.
Nah, kalau 4 ini nih dia dipimpin oleh orang-orang yang tepat, ya, artinya yang tadi ya, orang yang sigap. Jadi orang sigap itu begini kalau analogi saya Pak Hensat. Jadi kan ibarat ini kita perang nih. Jadi sekarang ini bukan kondisi damai ini dia, ya kan? Ibarat kan di luar udah geopolitik ya, Bapak lebih paham lah, ya kan? Udah panas nih, ya geopolitik. Lalu kemudian ekonomi juga, dunia kita sekarang lagi nyungsep kan gitu ya. Harga emas sudah naik sampai hampir $5.500 ya kan gitu ya. Nah, itu jadi artinya, itu satu lagi. Orang sekarang, bukan orang ya, masyarakat dunia, terutama investor, sudah kepercayaannya terhadap fiat money atau artinya rupiah ataupun dolar atau apa ya, itu udah menurun. Makanya sekarang harga emas kan meningkat. Iya. Itu mestinya jadi tadi itu jadi apa ya, kesadaran ya, alert. Jadi jangan istilahnya cerita yang indah-indah terus gitu loh. Jadi lebih baik kita kan ngomong pahit, tapi kita minum obat gitu loh. Jangan kita dibuai-buai terus ini. Itu tuh seru menurut saya. Ada 2 penyakit Pak Hendra. Saya quote ya, 2 ya. Penyakit bagi pemimpin. Termasuk saya ini kritik bagi saya. 2. Yang pertama adalah arogan. Itu bahaya itu. Itu kan nggak bisa masuk surga kan Pak? Nggak bisa kan Pak? Ini si Adam ada di sini baik. Pak. Adam nih tadinya di surga dia. Sholat terus, infak terus ya kan, apa terus ya kan? Kalau arogan nggak masuk surga kan Pak? Itu dibenci. Saya nggak berani ngomongin agama. Iya kan Pak? Ini saya analogi aja. Ini kan biar santai closing ya. Siap. Ya arogan itu nggak boleh itu jadi semua pemimpin itu. Karena dengan arogan itu kita sudah nggak bisa lagi mendengar, melihat kenyataan yang ada. Kita anggap semua itu baik, kita anggap semua kita yang paling hebat kan gitu ya. Padahal ini sudah bahaya ini. Musuh udah kiri kanan gitu ya, iya kan? Kita tetap nah kan bahaya. Tuh, jadi kita nggak aware lagi dengan dangerous. Itu paling bahaya. Lalu kedua adalah ignorant Pak. Itu lebih bahaya lagi. Ignorant itu artinya apa? Abai. Orang bicara begini, nggak bener kok itu, itu. Iya kan? Jadi nggak bisa lagi membaca kenyataan dan apa ya, kebenaran. Kita tertutup jadinya Pak. Itu yang mudah-mudahan kita berdoa ya, pemimpin-pemimpin nanti yang dipilih untuk ini OJK dan yang lain itu mudah-mudahan yang terbaik. Bapak daftar nggak Pak? Enggak Pak. Daftar seleksi. Saya mohon maaf ya. Saya daftar pertama sekali OJK Pak. Saya sebenarnya belum layak itu. Saya masih direktur waktu itu. Itu OJK tahap pertama ya. Ini sejarah ini. Ini kan nggak apa-apa. Ini kan sharing untuk anak muda kan gitu ya. Ya saya motivator ya. Lalu satu. Pasti saya nggak layak. Kan banyak yang tinggi yang lain. Artinya kan Pak Mulyaman bos saya yang maju kan. Lalu yang tahap kedua Pak, saya apply Pak. Oke. Apply, Bapak bisa cek. Saya hanya lulus administratif. Setelah itu saya berhenti Pak Hensat, mohon maaf Pak. Kenapa? Maaf Pak. Ya karena menurut saya ya kurang fair sih. Ya ini personal ya. Personal ya. Ya Bapak lihat sendiri apa yang terjadi. Kan itu ya. Ya sorry to say ya. Ya. Jadi ya ngapain saya capek-capek ya udah itu ada pertanyaan saya loh dalam artikel. Ya. Ini apakah ini beneran fit and proper? Tapi tanda tanya Pak. Ini kan pertanyaan saya sebagai personal. Betul. Ya Ini kan, benar Pak? apakah benar ini apa sudah ditunjuk atau sebenarnya hanya kan? Ya kan? Ini biarkan ya penggemar kedai kopi yang menilai gitu. Jadi kalau Bapak tanya, wallahi no. Ya saya kemarin ada lagi LPS pun saya tidak maju. Saya sudah cukup Pak. Ya itu bagus kalau kita langsung mengatakan teman-teman OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan diplesetin sebagai OJK. Itu beda. Otoritas Jasa kah? Bukan begitu ya. Itu bahaya. Kalau sudah OJK, ini Otoritas Jasa tuh maksudnya apa nih? Saiful senyum-senyum tuh. Jadi gitu teman-teman. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Bang Nanggar, banyak hal sekali yang terbuka. Ternyata memang tidak mudah ini persoalannya. Walaupun sebetulnya solusinya mudah. Ini kan persoalannya susah, tapi sebenarnya solusinya mudah. Gampang itu, asal itulah kita mau aja dan bertindak benar gitu ya untuk kepentingan rakyat. Itu Pak. Oke, terima kasih Bang Nanggar, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Hensan. Wah, bermanfaat itu.